Dinas. Izin ya terkait dengan WTC ini ya kami sangat secara prinsip sangat menyambut baik ya atas perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan kaitan dengan pengembangan WTC tempat wisata yang ada di Desa Taman Baru ini, karena ini sangat-sangat luar biasa jika di hari libur weekend ini parkir mobil ini bisa sampai ke kampung ya, sampai ke pemukiman yang di bawah. Nah ini sangat luar biasa. Nah, mungkin dari itu ini sudah ada dari APBD provinsi ya, sudah membuat jalan ke arah sini, tetapi ini samping kanan kiri lahan itu saya rasa masih bisa dibuat lahan parkir ya, artinya nanti pengunjung kalau sudah sampai sini ini nggak perlu jauh-jauh lagi, artinya nggak seberapa jauh bisa berjalan langsung ke dalam loket depan WTC. Mungkin harapan kami ya, silakan dari kelompok masyarakat bersinergi dengan pemerintah desa, karena kita tidak bisa lepas dengan pemerintah desa. Nah, dari itu kita cari win-win solution ya, solusi terbaik seperti apa kita bersama-sama mengembangkan wisata WTC yang ada di Desa Taman Baru ini, dan harapan kita bisa meningkatkan ekonomi kreatif bagi warga masyarakat sekitar. Ya, artinya kita berdayakan semua orang-orang ya. Selanjutnya kita berikan pemahaman ya, supaya terbuka pemikirannya ya. Jadi setiap rumah atau setiap kepala keluarga mungkin bisa mempunyai kreativitas masing-masing dan bisa menjual produknya ya. Yang insya Allah harapan kami nanti UMKM yang langsung dikelola oleh BUMDes ya dari desa yang bisa juga memasukkan atau menitipkan barang-barangnya ke dalam galeri atau pojok UMKM yang ada di sini. Kedepannya ini sungguh luar biasa Pak Kadis Pariwisata ya. Artinya yang dahulu di sini tempat pemandian alami yang memang belum dikelola dan sangat-sangat artinya bisa dikatakan banyak kejadian-kejadian ya yang tadi disampaikan ada motor hilang dan sekarang sudah dikelola seperti ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan memang Kecamatan Perengahan tidak punya pantai. Nah inilah salah satu potensi kami punya gunung dan air yang melimpah. Ini mari sama-sama ya kelompok masyarakat kita bersinergi dengan desa ya, Desa Taman Baru khususnya, dan kita juga bisa bersinergi dengan Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin itu harapan saya Pak Kadis. Mungkin itu saja. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak destinasi-destinasi wisata yang tumbuh dan berkembang melalui sebuah perjuangan yang sangat panjang, melalui gotong royong, melalui berdarah-darah, dan juga melalui adanya singgungan-singgungan. Ya biasalah itu ya, kalau nggak bersinggungan kan nggak terkoneksi dengan bagus. Izin Pak Kadis Pariwisata, sebenarnya kami punya inovasi kecamatan yaitu inovasi Bank Dewa, pengembangan lingkar 5 desa wisata. Kita itu sebenarnya punya impian bikin fun off-road. Fun off-road melewati 5 lingkar desa wisata. Yang pertama mungkin pengunjung datang ke makam pahlawan nasional dan Intan 2. Dari situ kita lagi mengembangkan juga seperti WTC, ada Waibatok. Waibatok ini ada di Desa Gedung Harta. Nah di situ kita siapkan mobil-mobil off-road dan kita akan langsung naik ke Desa Waikalam. Nah, Desa Waikalam sebagaimana kita ketahui ya, ada 2 air terjun ya, air terjun Anakan dan air terjun Waikalam. Dan di sana ada beberapa pementasan seni budaya. Di Waikalam juga sudah ada homestay juga. Selanjutnya keamanan juga insya Allah dapat terjamin di Waikalam, serta ada welcome drink, wedang jahe dan lahang aren. Nah ini nanti kami naik lagi ke Desa Padan. Nah di Desa Padan ini kita ada Bunapel. Ya, Bunapel itu singkatannya
Bukit Nabang Pelangi. Itu tempat anak-anak muda, anak-anak milenial atau generasi Z atau generasi Y yang ingin hiking ataupun ingin bermalam di sana, itu sudah dekat sekali dengan danau di puncak Gunung Rajabasa. Nah, itu juga kalau di waktu-waktu tertentu kita bisa melihat seperti negeri di atas awan. Nah, jadi negeri di atas awan ya. Ya kalau memang cuacanya nggak mendukung, kita bakar aja ini sampah di bawah ya, biar jadi awannya di bawah ya. Nah, sudah itu di sana ada sentra ini di Desa Padan Induk, itu ada sentra jamur, ya, ada sentra jamur, ada kopi danau juga. Di situ ada juga kopi danau. Lalu turun ke Padan, ya dusun itu kan dusun Merambung, ada dusun induknya di Padan, itu ada WBK, Webiting Kedagaan, dan ada makam Keratuan Menangsi juga. Nah, itu juga tempat kita wisata religi. Nah, dari Padan, dusun Padan langsung turun ke WTC. Nah, saya sudah bekerja sama, saya sudah ngobrol, ya, artinya kita ingin mengembangkan juga, mohon izin dukungannya Pak Kadis Pariwisata, kita ingin buat semacam museum mini di Lamban Balak, ya, di tempat Pangeran Cahya Marga, ya, di situ juga sudah ya memang ada ya benda-benda peninggalan sejarah. Nah, itu bisa kita tampilkan juga. Dan di Taman Baru ini merupakan sentra pembuatan kebun. Nah, sentra pembuatan kebun. Nah, itu mungkin sedikit. Nah, satu lagi sebelum ke Waikalam, saya lupa menyebutkan, itu di Desa Banjarmasin kita akan buat wisata kuliner dan pojok UMKM di Desa Banjarmasin. Mungkin itu Lingkar 5 Desa Wisata. Ini adalah inovasi Kecamatan Penengahan, kita sebutnya Bang Dewa, pengembangan wisata 5 Desa Wisata. Mungkin itu tambahan, izin Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat. Ya, itu kemarin sudah ter-SK-kan juga ya di Badan Litbang, di SK Bupati ada Bang Dewa ini. Mungkin sebagai gambaran juga, di sini hadir kawan-kawan kita dari Pokdarus Minangruwa Bahari. Ya, mungkin kawan-kawan sudah tahu seperti apa Minangruwa, cuman jangan lihat Minangruwa yang sekarang ya. Mungkin kita juga harus tahu bagaimana awal muasal dari Minangruwa itu sendiri. Sama seperti di WTC ini, sebelum menjadi seperti ini, tadi sudah diceritakan sebagian oleh Bang Helmi, mungkin nanti ditambahi juga oleh Ketua beserta harapan-harapannya. Silakan kawan-kawan Minangruwa untuk menceritakan atau berbagi pengalaman atau sharing, karena kawan-kawan Minangruwa ini juga sudah pernah mengikuti pertemuan langsung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada waktu itu Lampung Selatan ini yang berangkat tiga desa, dari Waikalam, dari Lawok Kedu, Datuk Bawel pada waktu itu, dan dari Minangruwa. Mungkin bisa berbagi pengalaman juga, dipersilakan kepada kawan-kawan dari Minangruwa. Semalam saya mendapat WA dari Pak Kabid Pariwisata, Pak Aep, bahwa kami dari Minangruwa diundang oleh Pak Kadis Pariwisata untuk hadir di acara WTC. Saya pagi-pagi langsung komunikasi dengan Bang Rian selaku sekretaris saya. Artinya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami Minangruwa, artinya bisa diundang oleh Pak Kadis di suatu acara seperti ini. Dan ini pun kesempatan bagi kami untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan di Weitebing Cepat. Sebetulnya saya sering datang sini dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Artinya saya sudah, kalau nggak salah, sekitar 5 kali lah sudah saya mandi ke sini. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang ini perkembangannya makin pesat. Artinya luar biasa lah untuk Weitebing Cepat. Mungkin saya akan cerita, saya selaku ketua, menjabat ketua itu sekitar kurang lebih 3 tahun lah. Kita berjalan, Pokdarus Minangruwa itu kita pembentukan di 2013, tapi 2013 itu semuanya kita belum berjalan, artinya baru pembentukan. Mungkin semua Pokdarus itu dibentuk pada tahun 2013 ya, Pak Kabit. Nah, kita berjalan, artinya mulai bergerak artinya di tahun 2016 sampai saat ini. Artinya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit, Minangruwa yang sekarang dengan yang dulu memang artinya sudah ada perbedaan lah.
yang dulu memang Minangkabau itu blukar. Seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan di WTS itu nggak jauh beda lah dengan pengalaman kami ya dulu Minangkabau itu sama seperti di sini. Ketika ada yang berkunjung, naruh motor hilang. Terus beberapa pengunjung yang punya kadang mereka berbuat yang kurang pantas lah dilihat seperti itu. Nah dari situ kami mulailah dengan kawan-kawan artinya bergerak bagaimana caranya mengembangkan potensi wisata yang ada. Nah, karena di Minangkabau ini selain dari pantai itu banyak spot-spot yang ada di sana seperti air terjun, kita juga punya artinya ada Grand Canyon seperti laguna yang kita bisa mandi di sini seperti kolam di air laut. Terus undersea-nya juga ada, kita bisa bersuah foto dengan ikan nemo seperti itu. Nah, jadi itu melihat dengan banyaknya potensi wisata ini, ya kami dengan beberapa kawan artinya bergeraklah bagaimana caranya membuka wisata. Awalnya kami bagaimana sih kita mengembangkan wisata ini, bingung. Awalnya tetap semua orang artinya memandang ngapain sih gitu kan, siapa yang mau datang sini, terus nanti kita dapat apa, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah kami ini ada beberapa kawan yang memang berkomitmen artinya kita nggak usah mikirin finansial dulu lah, yang penting kita ini kerja dulu lah apa yang harus kita lakuin dan bisa kita lakukan untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada. Artinya kami bergotong royong. Dengan bergotong royong ini tentunya kita membutuhkan biaya terutama untuk konsumsi kita lah. Kita kerjakan kalau kita nggak minum nggak makan kan nggak mungkin bisa lah, emas lah artinya. Nah timbullah kami, siapa yang punya nasi bawa nasi, yang punya ikan asin bawa ikan asin, yang punya sayur tempe bawalah, yang mungkin punya jantung pisang ayo bawa kita. Pokoknya apa aja bahannya dari alam kita bawa, kita masak di sana. Nah terus ketika kita harus ada bahan yang kita beli apa nih, nah akhirnya kita dari kelompok ini iuran per minggu itu Rp5.000 dulu kita masing-masing anggota. Nah ketika kita meminta iuran ini timbullah permasalahan di kelompok. Apa permasalahannya? Bagi orang-orang yang berpikiran mungkin ya kita juga tidak menyalahkan mereka karena mungkin pola pikir dan mindsetnya belum sampai ke sana. Kenapa sih kita ini gotong royong, kita yang udah bawa bekal, kok kita lagi yang keluar duit seperti itu? Tetapi kami tetap menjelaskan semua itu ya artinya kita jelaskan ke mereka, ke kawan-kawan, karena ini insya Allah ketika suatu pekerjaan kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, seberat apapun itu pekerjaannya insya Allah akan menjadi ringan dan mudah. Itu keyakinan pada diri saya dengan beberapa kawan yang memang berkomitmen. Alhamdulillah itu berjalan dari tahun 2016 hingga saat ini dengan perjalanan yang begitu panjangnya, tentu banyak permasalahan. Artinya mungkin kawan-kawan di WTC sudah mengalami. Ketika permasalahan itu datang dari luar, kita enak Pak. Enak justru enak. Apapun permasalahan ketika datang dari luar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi satu, ketika permasalahan itu datang dari badan kita, ini yang menjadi permasalahan yang paling berat buat kita untuk memecahkannya. Itu mungkin semua kawan-kawan di Pokdarwi sama. Itu pengalaman pahit kami, bukan sekali dua kali kami berselisih paham dengan kawan-kawan, dengan para ibaratnya warga masyarakat yang ada di sekitar. Tetapi kami bersabar. Kuncinya kami sabar. Sabar bagaimana caranya bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Dan itu pun akan menguji kedewasaan kita selaku pengurus. Artinya memang betul-betul dituntut untuk betul-betul sabar dalam menyelesaikan masalah. Terutama masalah ketika kita emang ada di badan kita, ini yang paling berat karena permasalahan itu pasti terus ada terus. Ibarat kita pohon, mungkin yang sering pepatah ada pepatah menyampaikan semakin tinggi pohon berdiri semakin kencang angin bertiup. Memang betul, artinya banyak terpaan-terpaan yang menghantam kami itu, tapi semakin kita diterpa semakin kuat insya Allah. Yang penting kita kuncinya kompak, itu aja. Walaupun cuma tersisa 5-6 orang ibaratnya yang tersisa, tapi pertahankan yang 5 orang ini. Bagaimana caranya 5 orang ini bisa mengondisikan kawan-kawan kita semua gitu, seperti itu. Jadi pengalaman kami di Minangkabau artinya yang dilihat sekarang itu mungkin Minangkabau sekarang udah ada resort, udah ada cottage, tetapi
kalau melihat dari perjuangannya pahit, semua kawan-kawan pasti tahu pahit. Tetapi insya Allah rasa pahit yang kita alami insya Allah suatu saat akan menjadi manis. Itu keyakinan kita semua, saya yakin. Nah, untuk masalah souvenir dan yang lain-lain nanti itu ada Bang Rian Haikal yang untuk menyampaikan. Saya lebih ke apa, ke kelompok lah, artinya bagaimana awal kelompok bisa berdiri seperti itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti ada Bang Rian Haikal untuk masalah pengembangannya, Bang Rian Haikal nanti yang bisa menjelaskan. Ryan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Haikal, saya dari Top Darwis Minang Dua Bahari. Ya, langsung saja. Yang pertama mengenai souvenir. Souvenir ini sebenarnya ini Pak, apa namanya, setiap pengunjung, setiap instansi dari pemerintah terkait, artinya tetap yang ditanyakan awalnya itu cenderamata gitu Pak. Kalau kita berbicara basic sama apa namanya kemauan mau dibuat seperti apa, faktanya bingung Pak. Untuk ini, untuk kerajinan ini, kalau dibilang kapan diproduksinya, kita baru produksi mungkin ada kegiatan seperti ini mungkin di 3 minggu terakhir Pak, berkenaan dengan kegiatan jejaring desa wisata seperti itu. Artinya ada beberapa dokumen-dokumen pendukung untuk anugerah desa wisata. Ini baru kita buat. Kenapa bisa dibuat seperti ini? Pertanyaannya seperti itu. Dinamika Pak, artinya perjalanan aja. Perjalanan, dan kebetulan kita ketemu dengan beberapa kawan yang emang kebetulan bisa membuat, dan dia coba memberi pelajaran. Coba dia datang, dia coba ngasih gambaran alatnya seperti apa, dia coba memberikan arahan dan pembelajaran, itu yang kita buat. Nah, untuk sampai seperti ini pun butuh proses juga Pak. Pertama, ini brandingnya gimana gitu. Ketika kita hanya buat seperti ini aja kurang menarik nih. Ini cuma satu kayak kayu yang dipotong terus dipakein ring, awalnya pakai ring besi, itu nggak menarik. Terus kita ada lagi tambahan, oh pakai tali kayaknya lebih baik. Dan ini pun ketika ditambah ternyata kurang baik karena kurang kuat juga. Oh, kedepannya kita akan bolongin juga seperti itu. Jadi butuh tahapan-tahapan untuk seperti ini Pak gitu. Nah, untuk resin pun sama Pak, ini kita pakai bahan bakunya resin Pak. Jadi kita ada agak tebal apa kertasnya, saya kurang paham, kayak kertas foto. Terus kita cetak stikernya di kertas itu, udah itu kita timpa resin Pak. Kita timpa resin, kita diamkan mungkin dalam waktu berapa jam, 12 jam atau 8 jam hingga kering. Nah, dia akan timbul seperti ini gitu. Pengerjaannya, pertanyaannya gampang atau sulit? Gampang Pak, yang sulit itu komitmen kitanya gitu loh Pak. Kitanya mau buat atau enggak gitu. Jadi untuk memulainya itu yang kadang bingung Pak. Bingungnya itu banyak malesnya untuk memulainya tadi. Tapi ketika udah dimulai, ya itu juga nanti fase buat mulai laginya agak males gitu. Karena emang yang pertama kita baru, marketnya juga mau kemana. Terus kita buat seperti ini sedikit banyak butuh modal Pak. Modalnya itu ya satu, kopi rokok. Nah, pertanyaannya, kopi rokoknya ini siapa yang mau bayar? Top Darwis, ya nggak mungkin dipikirin kalau kita nggak mikir sendiri Pak. Terlalu banyak, kita terlihat enak aja sama kawan udah mulai disuzonin juga. Ini uang dari mana? Nggak berhenti main gitu ya kan? Seperti itu, artinya dinamikanya banyak Pak. Untuk apa namanya, hal-hal seperti ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu gambaran singkatnya. Sekarang ketua atau enggak? Itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghormati Bapak Kadis Dinas Pariwisata beserta rombongan. Saya menghormati Bapak Camat Kecamatan Perengahan beserta Kapol PP. Saya menghormati sesepuh adat Ladun Katumrasi Bapak Pengeran Cahaya Maga. Alhamdulillah terus Pak hadir di acara sini. Mungkin nggak banyak yang kami ceritakan ini Pak, nggak jauh beda dari pengalaman ketua Top Darwis Minang Dua. Wisata ini mungkin berbentuknya atau berjalannya dari tahun 2018.
kalau nggak salah hitungan di 2019 menyambut 2020 itu sempat vakum tidak berjalan selama mungkin 1 tahun. Mungkin ya biasa ada kendala terutama masalah ekonomi. Memang berjuang ini Pak, memang nggak ada modal, cuma tenaga menekat kemauan aja. Pak vakum, alhamdulillah berlanjut di tahun 2020, alhamdulillah kita aktif dan berjalan, ya alhamdulillah seperti sekarang ini. Nah, jadi banyak saya ceritakan, kalau saya ceritakan dari awal mah sampai malam juga sampai selesai. Nah, jadi kami mengucapkan khususnya bagi anggota Pusdalus WTC terima kasih atas kunjungan bapak-bapak dari Dinas Pariwisata yang sudah hadir dan melihat langsung keadaan WTC yang sudah dilakukan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mewakili Kadis PMD Pak Erdiansa karena beliau hari ini ke Jatiagung, ada kegiatan lainnya. Beliau titip pesan dan ini sebenarnya juga mempertebal apa yang disampaikan tadi Pak Kadis Pariwisata, Pak Camat, bahwa kami khususnya di Dinas PMD berharap adanya sinergitas antara Pokdarwis, pemilik lahan dan dari pemerintah desa, Pak Kadis. Nah, itu artinya keterlibatan desa di sini juga untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh desa melalui BUMDes. Sebenarnya ada beberapa keuntungan, salah satunya bisa saya sampaikan apa tadi disampaikan sama Mas Ryan. Mas Rian itu terkait dengan pembiayaan kalau misalnya kita ingin mengembangkan UKM-nya. Nah, situ kan mungkin nanti pemerintah desa melalui BUMDes bisa memberikan pencerahan lah terkait pembiayaan misalnya, karena BUMDes ini juga Pak Kadis, mereka ini sekarang sudah diwajibkan untuk bersertifikat Kemenkumham. Nah, itu sedang kami dorong agar BUMDes di seluruh Lampung Selatan ini mempunyai sertifikat tersebut. Kalau sudah punya sertifikat tersebut, bisa melakukan pembiayaan perbankan itu BUMDes tersebut. Artinya ya ini salah satu keuntungan mungkin baik Pak Kadis Pariwisata, apabila ada keterlibatan BUMDes di situ mungkin bisa memberikan ya sedikit bantuan terkait dengan masalah pembiayaan, salah satunya seperti itu. Nah, saya juga belum terlalu dalam sekali ini apa menjadi kendala terkait dengan apabila ada kendala ini ya terkait dengan sinergitas tersebut. Dan kami dari PMD siap Pak Kadis Pariwisata untuk memfasilitasi ya. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dilihat dari bapak-bapak semua, WTC ini apa adanya. Termasuk belum ada pernah bantuan dari luar yang masuk ke WTC ini. Selama ini WTC ini berjalan dengan apa adanya. Tapi harapan kita ke depan, mudah-mudahan tujuan kita ke depan WTC ini adalah berguna bagi masyarakat, terutama di Desa Taman Baru. Dia bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Taman Baru dan mengurangi pengangguran. Yang kita khawatirkan anak-anak muda ini Pak, nongkrong di Jalan Trans Sumatera, itu yang kita khawatir. Tapi mereka sekarang udah bisa nongkrong di WTC, tidak perlu nongkrong di Jalan Trans. Berarti positif. Mungkin dulu mereka keluar kampung atau keluar daerah dari Lampung ini Pak, dia mencari kerja, tapi sekarang mereka malas keluar. Nah, berarti harapan untuk ke depan WTC lebih maju lagi untuk masyarakat Desa Taman Baru. Mudah-mudahan perhatian dari pemerintah desa, pemerintah daerah, tolong WTC ini ke depannya supaya lebih maju lagi. Gimana caranya? Itu tujuan kita ke depan. Harapan kami dari masyarakat Desa Taman Baru ini supaya bagaimana sih Desa Taman Baru menjadi desa wisata ke depan. Dan adapun di Desa Taman Baru ini adalah wilayah terletak di Margaratu Keraton Nangsi. Kalau di sini sebut Taman Baru adalah benteng, ya Pak. Nah, harapan kita ke depan
ada cerita-cerita lokal ataupun cerita-cerita di desa Taman Baru itu sendiri atau kearifan lokal, masih banyak yang belum kita gali. Nah, harap kita ke depan, wisata itu jangan wisatanya aja. Kita bisa jadikan wisata dan budaya. Nah, itu tujuan kita ke depan. Nah, kalau wisata dan budaya ini bisa terjalin, apalagi pemerintah daerah sungguh-sungguh untuk membangun wisata dan budaya itu, insya Allah, terutama di daerah Lampung Selatan pada umumnya, wisata kita akan maju. Apa yang kita harapkan dari Kalianda atau Lampung Selatan ini? Hanya wisata, Pak. Pabrik kita nggak punya. Masyarakat ini nangis, Pak, kalau untuk bekerja itu kerja di mana? Mungkin 80% masyarakat Kalianda ini adalah mencari duitnya keluar dari Kalianda ini. Pemuda-pemudanya. Nah, harapan kita ke depan, kalau seandainya wisata yang dikelola dengan baik daripada wisata, mudah-mudahan itulah kita harapkan masyarakat di desa Taman Baru, umumnya di daerah Kalianda ini, wisatanya maju ke depan, Pak. Nah, kita harap itu wisata dan budaya, dan wisatanya aja, Pak, wisata dan budaya, itu harapan kita ke depan. Kalau sendiri-sendiri, kalau ego sektoral kalau kata Pak Kadis itu kan, jadi kita butuh kolaborasi, Pak, semua sektor. Makanya di pemerintah daerah pun saat ini dengan adanya P2WLS itu tidak hanya pariwisata bergerak sendiri, tapi selalu bersama-sama dengan UKM, dengan PMD, dengan camat, dengan Pol PP, dengan Kominfo, dengan desa, kan gitu. Karena sinergi. Yang keduanya inovasi, Pak. Kita butuh namanya inovasi. Dulu kalau misalnya nggak ada terpikir inovasi, nggak akan jadi seperti ini nih, Pak. Masih kali dengan batu-batu besar tengah-tengahnya kan gitu loh. Ini kan batu-batu tadi kan di sana. Tapi dengan kekuatan inovasi akhirnya bisa bergeser. Tidak menggunakan alat, ini nggak menggunakan alat, Pak, ya. Kekuatan manusia semua ini sehingga terbentuk kolam-kolam seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya namanya adaptasi, Pak. Kita sama-sama pernah dengar dulu zaman Tumbai itu, entah benar entah nggak salah, ada namanya dinosaurus, ya kan? Tapi sekarang dinosaurus sudah nggak pernah kita temukan lagi. Karena konon ceritanya dinosaurus itu badannya besar, tenaganya kuat, ya kan? Tapi nggak ada. Mengapa mereka punah? Karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan zaman, sehingga punah. Itu juga pariwisata ini. Ketika tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan zaman, dengan kekuatan media sosial sekarang ini, walaupun bagus, walaupun ini, kalau tidak dikenal orang, hiyo. Ya, kawan dari Kominfo, Eri Plati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kadis Pariwisata, Pak Kasat Pol PP, Kadis PMD yang mewakili, Pak Camat Pemenangan, Pangeran Cahaya Marga, Abang Ketua Pokdarwis DPC dan Minang II, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya kebetulan dari Dinas Kominfo. Apa yang menjadi tugas kami di Kominfo adalah utamanya publikasi. Jadi apa yang bisa kami bantukan untuk DPC ini adalah dari sisi publikasinya, Pak. Sehingga nanti diharapkan akan semakin menambah tingkat kunjungan di sini dengan bantuan publikasi yang bergabung. Di website kami, Kominfo itu kami ada total pengunjung untuk saat ini sekitar 84.000 sekian. Itu pengunjung di website yang kami buat. Nah, ketika itu publikasi nanti kami tempelkan di situ, artinya itulah orang yang akan melihat objek yang kita, apapun yang kita publikasikan di situ. Kemudian yang kedua, saya melihat di sini juga untuk sinyal handphone susah, Pak, ya. Itu juga menjadi sebagian tugas di Kominfo itu yang membidangi. Memang tugas Kominfo itu menjadi tugas kami berupaya untuk di seluruh Kabupaten Lampung Selatan itu tidak ada lagi wilayah blank spot. Artinya semua wilayah itu akses untuk berkomunikasi itu tidak ada hambatan. Itu menjadi tugas kami.
kebetulan juga Pak Mun sudah pernah sampaikan tadi ada 5 destinasi yang sudah disupport listriknya. Termasuk juga waktu itu sudah dibicarakan bahwa termasuk sinyal Pak ya. Nah, nanti kami juga akan bersurat ke provider untuk gimana caranya di destinasi wisata yang di sini juga bisa up untuk sinyalnya. Kemudian terkait dengan destinasi wisata itu kalau menurut saya memang setidaknya ada 3 yang menjadi yang penting ya. Pertama, tempat wisata itu tentunya ada yang dilihat. Yang pertama, nah ini tentunya ini kalau bicara tempat yang dilihat mungkin perlu kita perapihan, perlu keindahan, perlu penambahan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya ada yang dilakukan oleh si pengunjung wisata. Tentu di sini pengunjung wisata bisa berenang, bisa main seluncur, itu sudah ada. Dan yang ketiga itu ada yang dibeli dari tempat wisata itu. Bisa dia beli makanan dan souvenir, itu yang belum kita punya. Tadi Pak Pangeran Cahaya Marga bercerita di sini ada filosofinya, ada historinya dan sebagainya. Saya pikir itu bisa, kalau itu dikemas Pak, itu bisa menjadi bagian dari souvenir Pak itu Pak. Mungkin buku kecil ya, sejarah yang cerita-cerita yang di sini Pak, konon-konon yang di sini itu menarik Pak. Sepertinya kalau di Jawa itu bahkan makamnya kan jadi tempat wisata kalau di Jawa itu Pak. Ditulis dia sejarahnya seperti ini, bla bla bla, itu menarik Pak. Mungkin itu bisa dikemas dan mungkin bisa menjadi bagian dari souvenir yang ada di sini. Mungkin itu beberapa hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sudah tersalurkan. Artinya apapun itu ketika sudah tersalurkan akan menjadi sebuah kelegaan. Iya. Ada tambahan? Enggak ada. Sekali lagi, ada tambahan? Enggak ada. Ada tambahan lagi? Enggak.